Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aditya. Pada pertemuan hari ini saya akan merangkum hasil kelompok 10, yaitu tentang sistem kesenian Cirebon untuk bagian yang ketiga. Semua daerah di Indonesia memang memiliki banyak sekali ciri khas kebudayaan yang mana merupakan salah satu sisi kekayaan yang ada pada daerah tersebut. Seperti halnya Cirebon yang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat dan juga daerah yang kaya akan kebudayaannya yang sudah sangat terkenal dan turun-temurun dilestarikan hingga saat ini. Kebudayaan asli Cirebon ini memiliki banyak sekali jenisnya, yaitu yang pertama seni ukir Cirebon. Seni ukir Cirebon yang terdapat di Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman ada pengaruhnya dari agama Hindu, Tiongkok, dan pengaruh dari Islam. Seni kayu ukir Cirebon diciptakan Keraton Kasepuhan, merupakan keraton tertua yang terdapat di Cirebon, dan dari sudut disiplin ilmu arkeologi merupakan data yang penting untuk mengetahui aktivitas dan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Salah satu wujud seni keraton yang masih dapat diamati ialah artefak yang berupa ukiran-ukiran kayu. Ukiran-ukiran yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini terdapat pada komponen-komponen bangunan berupa irik, tiang, dan pintu. Berdasarkan kualitas, kuantitas, dan variasi ukirannya, hanya ukiran-ukiran yang terdapat pada 16 bangunan di kompleks Keraton Kasepuhan yang dijadikan objek kajian. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk penggambaran motif hias pada seni ukir kayu di Keraton Kasepuhan serta hubungannya dengan keletakan dan kegunaannya, seni ukir Cirebon mempunyai arti simbolik dan mempunyai rasa keindahan dalam hiasannya. Yang selanjutnya ada sejarah batik Cirebon. Batik yang ada di wilayah Cirebon berkaitan dengan kesultanan yang ada di wilayah Cirebon, di antaranya Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Pola penyebaran batik Cirebon sama dengan pola penyebaran batik Jogja maupun batik Solo, yakni ketika pertama kali muncul berada di lingkungan dalam keraton, kemudian dibawa keluar lingkungan keraton oleh para abdi dalam yang bertempat tinggal di luar keraton. Masing-masing jenis batik tersebut ialah yang pertama yaitu batik Keraton Cirebon. Batik keraton mengacu pada batik yang memiliki desain dan motif yang seringkali digunakan oleh keluarga keraton maupun istana. Batik Keraton Kasepuhan maupun Keraton Kanoman pada awalnya merupakan hasil kecintaan keluarga keraton pada seni lukis. Dahulu lukisan masih menggunakan daun lontar sebagai kanvasnya. Hasil lukisan kemudian dibawa keluar oleh para abdi dalam. Sebagai seiringnya waktu, batik Cirebon mengalami perkembangan. Media gambar tidak lagi menggunakan daun lontar, melainkan katun atau kain. Motif batik Cirebon yang paling terkenal ialah motif Megamendung yang berbentuk gumpalan awan putih. Motif ini memiliki makna kehidupan di atas, kebebasan, atau bisa pula awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Umumnya, batik yang berasal dari keraton memiliki warna cenderung gelap. Warna seperti hitam, merah tua maupun coklat yaitu sangat mendominasi. Dalam hal tata letak, batik keraton umumnya tersusun horizontal dalam 3 lajur yang menggambarkan jajaran atas, jajaran tengah, dan bawah. Ciri-ciri ini kemudian membedakan antara batik keraton dan batik daerah pesisir. Selanjutnya ada batik pesisiran atau batik trusmi. Di masa lalu penduduk trusmi membuat batik untuk memenuhi permintaan keraton. Dalam perkembangannya trusmi menjadi pusat pembuatan batik di Cirebon. Mereka bukan hanya memproduksi batik keraton tetapi kemudian mengembangkan motif-motif lainnya. Di masa lalu pernah berkembang batik pecinan di Trusmi. Salah satu pengrajin yang terkenal adalah Gao Jiliang, pembatik pecinan asal desa Trusmi yang kemudian menetap di daerah Kanoman.
keturunannya masih mewarisi keterampilan membatik. Pada masa pendudukan Jepang, pernah pula berkembang batik pagi sore. Dibuat untuk menyiasati sulitnya keadaan ekonomi dan pasokan bahan baku batik. Batik ini dibuat dalam dua bagian yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk keperluan yang berbeda. Hingga kini, Trusmi tetap menjadi pusat kerajinan batik Cirebon. Para pengrajin umumnya membuat batik untuk menjahit sarung, ikat kepala hingga taplak, dan sarung bantal. Para pengrajin batik Trusmi bukan hanya berasal dari desa Trusmi, tetapi berasal dari desa di sekelilingnya seperti Gamel, Kaliwulu, Wot Gali, dan Kali Tengah. Selanjutnya ada batik santri Ciwaringin. Batik Ciwaringin merupakan batik khas Cirebon yang lahir dan berkembang sejalan dengan batik Trusmi. Batik ini memiliki keunikan dalam segi pewarnaan dan motif. Jika dibandingkan dengan batik Trusmi, zat pewarna alam dipilih perajin sebagai keunggulan dari produknya. Meski berkarakter pedalaman, motif batik Ciwaringin memiliki makna simbolis dan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh masyarakat penduduknya. Batik dengan motif pecutan, tebu sekeret, dan ganepo merupakan perjuangan kaum santri di tengah masa susah warga di Kecamatan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat pada era penjajahan kolonial Belanda. Pada era pemerintahan kolonial Belanda, warga Kecamatan Ciwaringin dikepung kemiskinan dan kelaparan. Sebagai upaya untuk bertahan hidup, kalangan santri melatih warga untuk membuat dan menjual batik. Setiap sore menjelang malam setelah para santri selesai mempelajari ilmu agama, mereka datang ke desa-desa di lingkungan Kecamatan Ciwaringin untuk melatih warga agar bisa membatik. Dalam perkembangannya, hanya desa Ciwaringin yang tumbuh sebagai kampung batik. Dari situ berkembang sebagai motif yang merujuk pada warisan kalangan santri, salah satunya motif pecutan. Gagasan motif ini berasal dari tangkai dan dedaunan yang digunakan para pengajar di pondok pesantren untuk mencambuk dan memberi semangat para santrinya agar lebih giat dalam menuntut ilmu agama. Yang selanjutnya ada batik Ciwaringin Cirebon. Batik Ciwaringin berasal dari desa Ciwaringin di Cirebon. Motifnya seringkali terinspirasi oleh alam sekitar desa, termasuk flora dan fauna lokal, serta kehidupan sehari-hari masyarakat Ciwaringin. Setiap jenis batik ini memiliki nilai historis dan kultural yang mendalam, mencerminkan identitas dan kekayaan budaya dari masyarakat Cirebon. Proses pembuatan batik sendiri melibatkan teknik pewarnaan khusus dengan lilin malam untuk membuat motif yang diinginkan pada kain. Semua daerah di Indonesia memang memiliki banyak sekali ciri khas kebudayaan yang mana merupakan salah satu sisi kekayaan yang ada pada daerah tersebut. Seperti halnya Cirebon, kebanyakan merupakan berjenis tarian atau bahkan karya seni yang menarik untuk dilihat dan dinikmati. Mengenal kearifan kebudayaan asli Cirebon ini tentu saja akan membuat kita mengerti bahwa Cirebon juga memiliki daya tariknya sendiri dalam hal kesenian dan juga kebudayaan yang tidak kalah menariknya dari daerah lainnya. Demikian materi dari kelompok 10, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.